there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dan pengembangan pembelajaran IPS di SD. Saya akan membagi materi ini menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu konsep IPS di SD, dan yang kedua adalah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep IPS di SD. IPS sering kita kenal yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu ini bertujuan untuk membekali siswa agar siswa memahami tentang dunia sosial di sekitar mereka. Mata pelajaran ini mempelajari tentang kehidupan manusia serta membantu siswa memahami tentang lingkungan sosial mereka, baik itu lingkungan yang kecil seperti keluarga, masyarakat sekitar, sampai ke lingkungan yang lebih luas dan besar yaitu seperti dunia dan negara. Dan di dalam ilmu ini terdapat penyederhanaan adaptasi, seleksi, maupun modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan. Keterampilan sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, maupun geografi. Dan di dalam konsep ini menekankan pada disiplin ilmu siswa. Siswa diajarkan untuk melihat bagaimana berbagai aspek kehidupan manusia saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan kewarganegaraan. Materi ini dikaitkan dengan isu-isu sosial, budaya, dan lingkungan yang terjadi di sekitar siswa. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis, kreatif, dan analitis, yaitu untuk menganalisis informasi dan memecahkan masalah, mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang konkret, serta membentuk karakter siswa, yaitu diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban serta nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian di dalam materi ini terdapat tujuan dari pembelajaran IPS di SD. Tujuan dari pembelajaran IPS di SD yaitu untuk membangun kesadaran serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan melalui nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kesadaran sosial, memupuk rasa peduli, rasa empati, membentuk sikap toleransi, dan menghargai perbedaan antar individu maupun kelompok dan masyarakat. Membangun rasa cinta tanah air, kemudian meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap berbagai fenomena sosial. Contoh dari fenomena sosial adalah banjir, seperti gempa bumi, seperti tsunami. Kemudian beberapa konsep dasar yang dipelajari dalam IPS di SD, yaitu meliputi kehidupan sosial dan budaya, mengenalkan siswa pada norma dan adat, istiadat, dan keagamaan budaya di masyarakat. Kemudian itu sejarah, mengenalkan siswa pada peristiwa-peristiwa penting yang membentuk masyarakat saat ini. Kemudian ada geografi, mengenalkan konsep, tempat, wilayah, pertahanan, dan lingkungan alam dan buatan. Ada ekonomi. Ekonomi ini mengenalkan pada aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada kewarganegaraan, mengenalkan hak dan kewajiban. Hak anak, seperti contohnya hak anak adalah belajar, dan
belajar dan mematuhi orang tua, serta konsep kerukunan dalam bermasyarakat. Kemudian terdapat contoh konsep IPS di SD. Yang pertama yaitu konsep ruang dan waktu. Siswa diajarkan untuk memahami bagaimana lokasi geografis, perubahan waktu, serta peristiwa sejarah yang saling mempengaruhi. Misalnya nih, ada bagaimana sih perubahan iklim itu, kemudian di masa lampau mempengaruhi kehidupan manusia di suatu wilayah. Jadi, contohnya itu adalah siswa itu dapat memahami tentang iklim yang berubah di masyarakat itu. Kemudian, konsep interaksi manusia dan lingkungan. Siswa diajarkan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, bagaimana penebangan hutan dan dapat menyebabkan banjir dan erosi tanah. Sering kita dengar nih, kalau misalnya kita lagi nebang pohon, sering nih jadi banjir. Jadi siswa itu di dalam konsep interaksi manusia dan lingkungan ini belajar tentang hal tersebut. Kemudian konsep perbedaan dan toleransi. Siswa diajarkan untuk memahami, menghormati, menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Mereka diajarkan untuk bersikap toleran atau toleransi, menghargai sesama masyarakat tadi. Karena di negara kita terdapat banyak ya perbedaan, mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Kemudian ada namanya macam-macam adat, macam-macam ras, macam-macam istiadat tadi. Jadi siswa dalam konsep perbedaan toleransi ini diajarkan untuk memahami hal tersebut. Ada pengembangan pembelajaran IPS di SD nih, yaitu proses atau sistematis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Dan proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. Serta pengembangan pembelajaran IPS di SD harus dirancang agar menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh siswa. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengembangan ini merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. Dan di dalam pengembangan ini terdapat beberapa strategi nih untuk mengembangkan pembelajaran di IPS di SD. Kita dapat menggunakan beberapa strategi. Ada yang namanya pendekatan tematik. Jadi kita mengaitkan materi pelajaran lain yang relevan seperti bahasa Indonesia nih, matematika, sains. Misalnya, ketika membahas topik lingkungan, guru bisa mengajak siswa mempelajari jenis-jenis lingkungan atau geografis tadi. Ada istiadat masyarakat sekitar atau sosial budaya, dan dampak lingkungan kehidupan ekonomi. Kemudian pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Guru memberikan proyek kepada siswa yang berkaitan dengan masalah sosial atau lingkungan yang ada di sekitar mereka.
Misalnya, siswa melakukan observasi di lingkungan sekitar tentang kebersihan, dan kemudian siswa membuat laporan nih. Misalnya, siswa observasi tentang lingkungan. Jadi lingkungan di sekolah mereka itu bersih atau enggak. Kalau misalnya lingkungannya kotor itu akan menyebabkan apa nantinya, begitu. Penggunaan media yang interaktif. Jadi, kita dapat menggunakan media atau video yang menarik nih. Video animasi, misalnya menggunakan video sejarah yang perlihatkan peristiwa penting dan menggunakan peta interaktif saat membahas geografi. Kita dapat juga nih menggunakan diskusi kelompok atau simulasi dan simulasi. Kita dapat melibatkan siswa di dalam diskusi ini, membantu mereka memahami konsep sosial seperti kerjasama, hak dan kewajiban, atau peran dalam masyarakat. Misalnya, siswa dapat mensimulasikan sidang warga untuk membahas isu lingkungan di kelas. Ya, jadi siswa dapat bertanya nih, sesama mereka itu dapat bertanya tentang atau bertanya ke ibu bapak mereka, gimana sih tentang hak dan kewajiban itu. Kemudian pembelajaran kontekstual. Jadi kita akan mengaitkan IPS ini terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya ketika mempelajari topik ekonomi, guru bisa memberikan contoh nih, contoh situasi jual beli. Jadi yang bisa dilakukan siswa sehari-hari seperti di pasar atau toko kelontong. Jadi mereka belajar bagaimana sih jual beli kayak gitu. Kemudian pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran tidak selalu ada di dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Guru bisa mengajak siswa melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah seperti museum, habis itu perpustakaan kota, tempat bersejarah yang ada di sekitar sekolah mereka. Hal ini memberikan pengalaman belajar langsung. Ya, mereka mendapatkan pengalaman belajar langsung nih, seperti ke museum. Mereka jadi tahu, oh ternyata dulu itu sejarahnya begini. Ternyata ini nih. Misalnya kayak yang museum tentang kebakaran misalnya kan. Jadi mereka tahu, oh dulu itu ternyata begini, terus tentang penjajahan. Mereka jadi tahu, mereka jadi belajar langsung di sana, di museum itu. Ada yang namanya penilaian autentik. Guru bisa menggunakan tugas-tugas autentik. Misalnya, siswa diberi tugas membuat jurnal reflektif serta melakukan kunjungan ke museum atau membuat peta desa tempat mereka tinggal. Jadi mereka membuat peta nih. Membuat peta yang isinya itu adalah tempat mereka tinggal. Tempat daerah mereka begitu. Ada pengembangan nilai karakter. Yaitu untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti nilai toleransi, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Guru bisa menanamkan nilai-nilai dalam setiap materi yang diajarkan melalui diskusi dan refleksi. Kemudian, tujuan pengembangan pembelajaran IPS, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, memenuhi kebutuhan siswa, baik tingkat perkembangan kognitif dan sosial. Yang harus selaras sama sama kurikulum kita. Baik kurikulum standar maupun nasional. Dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
terdapat aspek-aspek pengembangan pembelajaran IPS di SD, yaitu pengembangan kurikulum meliputi silabus, rencana pembelajaran atau RPP, dan materi ajar. Pengembangan model pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Contoh pengembangan pembelajaran di SD, yaitu membuat materi ajar yang relevan, yang ada di kehidupan sehari-hari kita, atau kehidupan sehari-hari siswa. Menerapkan model pembelajaran yang interaktif, seperti pembelajaran berbasis permainan atau simulasi. Pengembangan penilaian, yaitu menilai kemampuan siswa secara holistik menggunakan penilaian portofolio. Jadi, dapat kita simpulkan dari materi yang kedua ini, yaitu pengembangan pembelajaran IPS itu bertujuan untuk menciptakan proses belajar dan mengajar yang lebih efektif, menarik, dan bermakna nih bagi siswa. Dengan demikian, siswa lebih memahami konsep IPS dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan berpikir kritis tadi. Habis itu, mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab mulai sejak dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.